Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi pada video kali ini saya akan belajar cara untuk mengakses mikrotik ya melalui webfig menggunakan protokol HTTPS. Jadi pada video sebelumnya saya sudah mencoba untuk mengakses mikrotik ya atau webfig menggunakan protokol HTTP, di mana untuk protokol HTTP sendiri tidak memiliki fitur keamanan enkripsi ya. Jadi ketika kita mengakses website melalui protokol HTTP, jadi aktivitas kita ya masih bisa disadap menggunakan tools Ethercap atau Wireshark. Jadi agar komunikasi kita aman ya, kita harus menggunakan protokol HTTPS, dimana nanti kita bisa menggunakan protokol SSL ya, Secure Socket Layer atau TLS ya. Jadi kita akan coba. Jadi saya jalankan dulu mikrotiknya dengan masuk ke direktori atau folder mikrotik ya, dimana tempat virtual disk dari mikrotik tersimpan. Oke, kita masuk menggunakan perintah cd, kemudian kita coba cek virtual disknya ya dengan perintah ls. Di sini sudah terlihat virtual disknya dengan nama mikrotik.image. Kemudian kita coba menjalankan mikrotiknya dengan perintah kemu ya. Oke. Oke, kita atur dulu port forwardingnya di sini. Jadi untuk mengakses HTTPS ya, kita perlu melakukan port forwarding di sini ke port 443, karena port 443 adalah nomor port default dari protokol HTTPS ya. Oke. Kemudian di sini port forwardingnya juga saya atur untuk protokol SSH ya dengan nomor port default 22. Jadi kenapa saya juga melakukan port forwarding untuk SSH, agar saya dapat meremote access mikrotiknya menggunakan aplikasi Termius. Karena jika menggunakan aplikasi VNC client yaitu Real VNC, saya tidak bisa melakukan copy paste perintah ya untuk membuat sertifikat mikrotik. Jadi agar bisa melakukan copy paste, saya menjalankan atau mengakses mikrotik ya, mengakses mikrotik melalui aplikasi Termius ya menggunakan protokol SSH. Jadi langsung saja kita coba jalankan mikrotiknya. Dan sekarang mikrotiknya sudah bisa diakses ya jika menggunakan VNC pada alamat IP loopback yaitu 127.0.0.1:5900. Kita coba buka aplikasi Real VNC-nya. Oke, kita klik mikrotik. Oke, kita tunggu hingga proses booting selesai ya. Oke, kita juga perlu mengecek alamat IP dari perangkat Android kita ya. Di sini kita bisa membuka sesi yang baru atau new session, kemudian kita cek alamat IP dari mikrotiknya dengan perintah ifconfig. Kita membutuhkan alamat IP dari Android kita atau perangkat Android kita untuk mengakses service SSH ya dari mikrotiknya menggunakan Termius. Oke, kita bisa setting dulu. Di sini saya sudah menyeting host ya untuk mikrotiknya di port SSH, tapi alamat IP-nya berubah. Jadi ini alamat IP-nya harus saya ubah dulu. Kita ubah alamat IP-nya di sini. Oke, jika sudah bisa disimpan kembali. Kita tunggu hingga proses booting selesai.
Proses bootingnya bisa dilihat pada aplikasi relevansi. Nah, di sini terlihat bahwa proses bootingnya sudah selesai. Kita dapat mengakses terminal dari Mikrotiknya menggunakan aplikasi Termius ya, menggunakan port atau protokol SSH ya. Ini protokol SSH merupakan protokol yang aman ya, karena sudah ada penerapan fitur keamanan enkripsi. Oke, kita tunggu. Oke, di sini kita sudah berhasil ya mengakses terminal Mikrotik ya menggunakan protokol SSH dengan aplikasi Termius. Jadi sekarang kita bisa mulai melakukan konfigurasi dengan langkah pertama menampilkan service atau layanan yang berjalan di Mikrotik dengan perintah IP service print ya. Kemudian kita coba enter. Oke, terlihat di sini jika layanan www-ssl atau HTTPS itu masih disable ya. Jadi kita harus mengaktifkan layanannya dengan perintah IP service ya, www-ssl set dulu, service set www-ssl disable no ya. Kemudian kita enter. Kita coba cek dengan perintah IP service print lagi, kita enter. Kita lihat di sana flag atau simbol X sudah hilang ya. Berarti HTTPS pada Mikrotik ini sudah aktif ya, atau sudah berjalan. Nah, untuk langkah selanjutnya kita harus membuat sertifikat ya. Kita buat dulu sertifikat authority-nya ya dengan perintah ini. Oke, di sini ada penjelasannya di ChatGPT. Name ini merupakan nama dari sertifikat yang kita buat ya. Kemudian common name nama umum untuk sertifikat authority-nya. Kemudian days validnya ini adalah masa berlaku sertifikatnya, di mana 3650 itu merupakan atau sama dengan 10 tahun ya. Kemudian key usage-nya di sini ya. Kita lihat nilainya key minus cert minus sign ya. Kemudian CRL minus sign. Opsi ini diperlukan untuk CA agar dapat menandatangani sertifikat lain ya. Jadi ini kita copy, kita paste di Mikrotiknya. Oke, kita tunggu. Jadi ada 2 baris perintah di sini ya. Kemudian sertifikat sign. Setelah ini kita bisa membuat sertifikat untuk HTTPS-nya ya, dengan perintah sertifikat add ya. Oke, di sini penjelasannya, name itu nama sertifikat untuk HTTPS-nya, kemudian common name nama umum untuk sertifikat ya. Gunakan nama router atau alamat IP ya dari Mikrotiknya. Terus days valid 365 atau masa berlakunya sertifikat ini sama dengan 1 tahun ya. Key usage-nya di sini kita menggunakan protokol TLS ya. Sertifikat ini digunakan untuk layanan HTTPS. Oke, kita bisa tunggu hingga progresnya done. Setelah progresnya done, kita paste lagi perintah untuk membuat sertifikatnya. Oke, kita bisa lanjut lagi. Langkah selanjutnya kita tanda tangani sertifikat HTTPS dengan sertifikat authority yang tadi kita buat ya, dengan perintah sertifikat sign ya, my cert nama sertifikat yang tadi kita buat, kemudian CA sama dengan my minus CA yaitu nama dari sertifikat authority yang kita buat sebelumnya ya. Kita copy, kita paste lagi di sini. Kita tunggu hingga progresnya done. Kita tunggu hingga progresnya done. Jika progresnya sudah done, kita bisa lanjut untuk
perintah IP service set ya, www-ssl sertifikat. Ini kita atur sertifikatnya yang kita buat sebelumnya, yaitu mycert untuk layanan www-ssl. Kemudian di sini ada parameter disable sama dengan no, adalah untuk mengaktifkan atau menjalankan service www-ssl atau HTTPS ya. Kemudian kita bisa mencoba untuk mengakses webfig menggunakan protokol HTTPS melalui browser ya. Jadi kita tunggu hingga proses done. Oke, progresnya sudah done. Kita setting dulu sertifikat yang sudah kita buat sebelumnya dengan nama mycert untuk layanan atau service www-ssl ya. Oke, jika sudah, kita bisa langsung mencoba untuk mengakses ya. Kita bisa coba untuk mengakses mikrotiknya menggunakan browser di sini ya. Kita ke Google Chrome. Oke, kita coba akses ya. Oke, setelah ini di sini terdapat pesan koneksi Anda tidak pribadi ya. Kita klik nanti di sini lanjutkan, kemudian klik lanjutkan ke alamat IP dari Android-nya ya. Kita tunggu hingga berhasil mengakses webfig-nya, kemudian kita login menggunakan user yang pernah saya buat sebelumnya, misalnya user Noval. Kemudian kita ketik 1 2 3 4 5 6 7 8 untuk passwordnya, kita klik login. Oke, kita coba login ulang ya. Saya login untuk user Hanif. Kita masukkan passwordnya, klik login. Oke, di sini kita sudah berhasil ya mengakses ya webfig menggunakan protokol HTTPS ya, dimana protokol ini lebih aman dibandingkan dengan protokol HTTP ya. Karena jika semisal ya ada serangan man in the middle attack dengan menggunakan ethercap atau wireshark, aktivitas kita pada webfig tidak akan bisa disadap ya. Oke, jadi ini untuk cara mengakses webfig menggunakan protokol HTTPS ya. Jika di sini pada browsernya terlihat pesan koneksi tidak aman ya, itu karena sertifikatnya kita buat sendiri ya. Kita tidak menggunakan sertifikat yang resmi, bisa dari Let's Encrypt gitu ya, atau dari penyedia yang lain gitu ya. Karena sertifikatnya kita buat sendiri, jadi sertifikat ini tidak bisa diverifikasi oleh browsernya ya. Oke, tapi sampai sini ini untuk aktivitas kita pada website webfig tidak akan bisa tersadap ya menggunakan wireshark ataupun ethercap. Jadi sekian untuk video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.